The Medium merupakan film bergenre horor yang tayang pada tanggal 14 Juli 2021 di Korea Selatan. The Medium dibingkai sebagai film dokumenter tentang praktik perdukunan di wilayah Isan, Thailand Utara. Kisah yang digambarkan di film ini sebagian berasal dari kisah nyata. Di tahun 2018, seorang tim dokumenter dari Korea datang ke Thailand untuk menyelidiki kehidupan para dukun. Setelah mewawancarai beberapa dukun, mereka pun tertarik pada seorang dukun wanita yang bernama Nim. Ia adalah seorang dukun yang mempercayai di dalam dirinya ada seorang dewa pelindung yang bernama Dewa Bayan. Dewa Bayan juga sangat dikagumi oleh masyarakat di desa itu. Nim juga mengatakan bahwa Dewa Bayan hanya merasuki seorang wanita dan itu bersifat turun-temurun. Nenek Nim dulunya juga seorang dukun yang dirasuki oleh Dewa Bayan. Ketika neneknya meninggal, Dewa Bayan kemudian memilih tubuh baru untuk ditinggali. Kandidat itu jatuh kepada saudari Nim yang bernama Noi. Tapi Noi menolak menjadi dukun. Ia kemudian memilih tidak mempercayai Dewa Bayan dan lebih memilih memeluk agama Kristen. Karena penolakan Noi, maka Dewa Bayan memilih tubuh Min untuk ditempati. Beberapa hari kemudian Nim mendengar kabar bahwa suami Noi telah meninggal. Nim juga bercerita bahwa keluarga Noi tewas satu persatu dengan cara yang tragis. Dimulai dari suami Noi yang tiba-tiba tewas, kakeknya dilempari batu hingga tewas, pabrik ayahnya dibakar demi asuransi, dan putra pertamanya meninggal karena kecelakaan. Satu-satunya keluarga Noi yang masih tersisa adalah anak perempuannya yang bernama Ming. Nim juga mempunyai seorang kakak laki-laki yang bernama Manit. Ia memiliki istri yang jauh lebih muda darinya dan memiliki satu orang anak. Setelah kematian ayahnya, Ming terlihat mulai bertingkah aneh. Pada malam harinya, seorang nenek menatapnya dengan tatapan kosong, dan keesokan harinya nenek itu ditemukan meninggal dunia. Saat itu Nim melihat Ming berlagak aneh. Karena curiga, Nim kemudian pergi ke rumah Noi, lalu memaksa masuk ke kamar Ming. Nim pun terkejut menemukan jimat di lemari keponakannya. Jimat itu bernama Wampataba, jimat yang digunakan untuk mengusir roh jahat dan penolak bala. Kameramen kemudian mengikuti keseharian Ming. Ming sangat mencintai pekerjaannya. Ia juga adalah remaja yang memiliki pikiran modern. Sama seperti ibunya, ia juga tidak mempercayai keberadaan Dewa Bayan. Teman Ming kemudian memperlihatkan kelakuan Ming yang akhir-akhir ini bertingkah aneh dan kekanak-kanakan. Kemudian diperlihatkan Ming yang pada saat itu mabuk memilih untuk tidur di tempatnya bekerja. Hingga pagi harinya Ming dibangunkan oleh pekerja lain. Namun ketika Ming berdiri, darah segar mengalir dari selangkangannya. Ming buru-buru membersihkan darah di kakinya. Setelah itu ia pun kembali ke rumah. Kameramen kemudian memberitahu Nim kelakuan keponakannya yang aneh akhir-akhir ini. Mendengar itu, Nim berusaha mencari tahu dengan mendatangi Ming. Namun Noi menghalangi Nim bertemu keponakannya dengan alasan takut jika Ming bertemu Nim, anaknya akan menjadi seorang dukun. Kondisi Ming yang semakin hari semakin parah membuat ia tidak maksimal dalam bekerja. Hingga pada suatu ketika atasannya pun memutuskan untuk memecatnya. Ming kemudian pergi ke tempat festival yang akan ia ikuti. Saat sedang menunggu, tanpa sadar Ming menggosok-gosok kuku ke atas giginya hingga terluka. Dan pada saat festival dimulai, terlihat sifat Ming kembali berubah. Keanehan kembali terjadi. Ming yang sebelumnya telah dipecat malah kembali bekerja. Tentu saja ia pun diusir secara paksa. Bosnya pun mengatakan alasan sebenarnya ia memecat Ming karena Ming terekam CCTV sedang mantap-mantapan di kantornya. Kini Ming terlihat semakin aneh. Ia kini terlihat sangat depresi berat.
Hingga pada suatu malam, Noi menemukan Ming tergeletak di kamar mandi. Ming terlihat mencoba untuk bunuh diri. Di rumah sakit, Nim menemui keponakannya. Saat itu Noi meminta Nim untuk membantunya, walau dengan mengadakan ritual sekalipun. Namun Nim mengatakan bahwa Ming bukan dirasuki oleh Dewa Bayan. Nim kemudian pergi begitu saja meninggalkan Noi yang terus memohon kepadanya untuk menyelamatkan anaknya. Nim kemudian memeriksa kamar Ming. Di sana ia melihat foto kakak Ming yang tewas kecelakaan motor. Di sini Nim mendapat petunjuk bahwa kakaknya yang telah mengganggu Ming. Nim juga mengetahui fakta bahwa kakak Ming ternyata tewas bunuh diri. Nim kemudian mendatangi lokasi kakak Ming bunuh diri dan meminta kepadanya untuk tidak menyakiti Ming. Sementara itu Noi memutuskan untuk meritualkan anaknya, meskipun hal tersebut melawan kepercayaannya. Manit kemudian memberitahu Nim bahwa Ming akan diritualkan. Nim yang tak setuju Ming diritualkan kemudian menggagalkan ritual itu. Menurut Nim, ritual seperti ini akan sangat berbahaya jika roh lain ikut masuk ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba Ming mengamuk dan kemudian pergi entah kemana. Sejak saat itu keberadaan Ming tidak pernah ditemukan. Karena merasa putus asa, Noi yang awalnya tidak percaya dengan Dewa Bayan akhirnya memutuskan meminta pertolongan kepada Dewa Bayan. Kemudian kamar Ming digeledah dan ditemukan barang-barang aneh di kamarnya. Barang-barang itu kemudian digunakan sebagai media ritual tempat kakak Ming bunuh diri. Hingga suatu ketika Nim memecahkan telur dengan isian yang berwarna hitam. Nim kemudian menyadari bahwa ia telah tertipu. Hal ini tidak ada kaitannya dengan kakak Ming. Nim kemudian berhenti di sebuah pertigaan jalan, lalu ia menerobos lebatnya hutan. Di dalam hutan ia menemukan sebuah bangunan tinggi. Ia kemudian menyusuri bangunan itu dan mendapati Ming yang tergeletak di sana. Karena kondisi Ming yang terus memburuk, Nim kemudian memutuskan untuk pergi ke gunung, meminta petunjuk dan pertolongan kepada Dewa Bayan. Namun setelah sampai, betapa kagetnya Nim melihat patung Dewa Bayan kepalanya telah terpenggal. Dan di sini keadaan Ming juga semakin memburuk. Karena keadaan Ming yang semakin tak terkendali, Nim akhirnya memutuskan membawa Ming ke dukun paling sakti di kampung itu. Dukun itu kemudian mengatakan bahwa banyak arwah jahat telah merasuki tubuh Ming. Bahkan jika diibaratkan, Ming bagaikan mobil tanpa kunci yang siapa saja bisa menaikinya. Dukun itu juga mengatakan apa yang terjadi dengan Ming sekarang berhubungan dengan dosa yang dilakukan oleh leluhur suami Noi, yang pada zaman dahulu leluhurnya membantai ratusan orang. Seorang pria sekarat lalu mengutuk leluhurnya. Hal tersebut kemudian diperparah dengan Noi yang menolak menerima Dewa Bayan. Mereka pun sepakat untuk melakukan ritual pengusiran setan di bangunan tempat Ming ditemukan. Namun ritual pengusiran setan yang akan dilakukan memerlukan waktu yang sangat lama. Untuk tetap mengawasi Ming di dalam rumah, sejumlah kamera dipasang di beberapa titik. Pada saat malam hari, kamera pun menangkap kelakuan Ming yang sangat mengerikan. Manit yang saat itu ikut melihat bersama tim dokumenter, melihat Ming yang memasuki kamarnya lalu mengambil anaknya. Dengan perasaan panik, Manit kemudian berlari ke kamarnya dan di sana anaknya telah menghilang.
Bersama tim dokumenter, ia kemudian mencari ke dalam hutan. Beruntung Manit berhasil menemukan bayinya dalam keadaan selamat. Namun tiba-tiba, keesokan harinya Noi mencari Nim ke rumahnya. Karena kondisi rumah Nim yang terkunci, rumah tersebut kemudian dibuka secara paksa. Ketika Noi memeriksa rumah itu, ia pun menemukan Nim telah tewas di dalam kamarnya. Meski tanpa kehadiran Nim, ritual besar tetap dijalankan sesuai rencana. Perlengkapan upacara kemudian dipersiapkan. Di sini Noi yang akan menjadi tumbal untuk mengunci roh jahat ke dalam sebuah gentong kecil. Sementara itu Ming dikunci di dalam kamarnya dan tidak boleh dibuka sebelum ritual selesai. Ketika semua sarana telah siap, ritual kemudian dimulai. Lalu Xin kemudian berpindah ke rumah tempat Ming dikurung. Saat itu istri Manit mendengar bayinya berada di dalam ruangan bersama Ming, padahal anaknya masih tertidur di tempatnya. Karena khawatir istri Manit memaksa untuk masuk, alhasil mereka semua tewas diserang oleh Ming. Setelah itu kelakuan si dukun terlihat aneh, lalu ia pun menjatuhkan diri hingga tewas. Sementara tim dokumenter yang berada di luar gedung tiba-tiba diserang oleh murid si dukun yang telah kesurupan, lalu dengan brutal menggigit juru kamera. Kembali ke dalam gedung yang saat itu Noi mulai mengaku bisa merasakan kehadiran Dewa Bayan. Ia kemudian meminta murid si dukun untuk melanjutkan ritual. Namun tiba-tiba dan tak lama kemudian datang Ming berhadapan dengan Noi. Noi lalu membacakan sebuah mantra untuk menyegel arwah jahat yang merasuki Ming. Namun Noi tiba-tiba tersadar. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan Ming untuk mencekik ibunya. Setelah itu Ming mengambil bensin bermaksud untuk membakar ibunya. Sebelum melakukan itu, Ming menghabisi juru kamera yang masih tersisa. Setelah itu ia pun membakar ibunya. Di akhir film diperlihatkan wawancara terakhir dengan Nim sebelum kematiannya. Di sini terlihat keputusasaan Nim akan ritual pengusiran setan yang akan dilakukan. Bahkan sejujurnya ia pun mulai ragu dengan keberadaan sosok Dewa Bayan. Apakah dewa tersebut ada atau tidak? Dan film pun selesai.